Hey, kembali lagi dengan admin Rockly di channel ini. Seperti biasa di segmen mingguan, di mana gue akan merangkum dan sedikit membahas setiap episode terbaru dari anime Boruto. Kali ini yang akan gue rangkum adalah episode 185 yang sudah dirilis pada tanggal 7 Februari kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa ini akan jadi konten spoiler buat kalian yang memang belum menontonnya. Alangkah baiknya bagi kalian yang memang belum menonton episode terbaru ini, sangat disarankan untuk kalian menonton episode terbarunya terlebih dahulu. So langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, ini dia rangkumannya. Scene dibuka dengan tim 7 yang berhasil mundur dan memperlihatkan Sarada sedang menyembuhkan luka lebam Konohamaru menggunakan alat ninja modern medical spray atau foam spray. Seperti apa yang disampaikan Katasuke, alat ini bisa membantu mempercepat kemampuan penyembuhan bawaan dari orang tersebut. Tak lama, kita diperlihatkan Boruto yang kesal karena sudah kehilangan Mugino. Kita tahu di episode sebelumnya, Mugino nekat mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya agar bisa melarikan diri dari Ao yang berniat untuk membunuh semuanya. Kita juga diperlihatkan kembali scene flashback dari sosok Mugino yang ditusuk oleh Ao yang membuat Mugino mengorbankan dirinya. Boruto yang bersedih menyesalinya karena tak bisa melakukan apa-apa ketika Mugino ditusuk. Ia kesal karena tidak bisa menolong Mugino yang berada tepat di hadapannya itu. Namun Konohamaru mencoba menguatkan Boruto dan yang lainnya untuk tidak bersedih lagi, karena Mugino membuat yang lainnya tetap hidup. Konohamaru juga menyuruh semuanya untuk meneruskan perjuangan Mugino agar tidak sia-sia karena Mugino sudah mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya tersebut. Lalu scene diganti dengan opening Boruto. Scene kembali dengan tim 7 di mana mereka sedang membicarakan sosok Ao yang tak diragukan lagi kemampuannya. Karena kita tahu Ao salah satu veteran perang dari Kirigakure. Ia sudah berjuang di banyak misi, apalagi ia juga terlibat dalam insiden perang ninja besar, seperti Perang Dunia Ninja ketiga dan Perang Dunia Ninja keempat. Selain itu, Ao juga salah satu pengawal Mizukage kelima. Ditambah lagi sosok Ao, tubuhnya sudah dimodifikasi dengan alat ninja modern yang sangat berbahaya. Konohamaru juga menjelaskan kalau tujuan Ao hanya untuk mencari isi peti kotak yang berada di balon udara tersebut. Namun karena Ao melihat sekaligus mendengar perbincangan dari misi yang sedang dijalankan oleh tim Konohamaru, membuat Ao harus melakukan tindakan lebih kepada mereka. Konohamaru juga menegaskan ke yang lainnya agar membawa data informasi yang ia dapat saat menyelidiki balon udara tersebut ke desa, agar bisa dianalisa lebih lanjut dan agar bisa mendapatkan petunjuk dari informasi tersebut. Namun menurut Mitsuki, Ao pastinya sudah dekat dengan lokasi mereka dan tak mudah untuk bisa kabur dari tempat persembunyian tersebut. Konohamaru lalu merencanakan strateginya, di mana kalau timnya harus memprioritaskan data informasi tersebut, maka timnya harus berpisah menjadi dua kelompok, di mana ia bersedia menjadi umpan agar bisa mengulur waktu kelompok lain untuk kabur dari lokasi tersebut. Namun Boruto yang tak setuju, karena Boruto tak ingin membiarkan hal yang sama dengan Mugino terjadi kembali. Terlebih, Konohamaru juga masih belum pulih sepenuhnya. Boruto dan yang lainnya juga berniat tidak ingin meninggalkan Konohamaru sendirian. Ia dan yang lainnya justru berniat ingin mengalahkan Ao bersama sebagai pembalasan atas kematian Mugino. Kemudian terjadilah sedikit perdebatan Konohamaru dengan Boruto. Lalu tak lama Konohamaru berpendapat bahwa timnya harus tetap membuat keputusan dengan tenang dan sabar. Namun tak lama Katasuke memberikan saran di mana ia berpikir ia yang cocok menjadi umpan, karena situasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh dirinya. Katasuke juga menjelaskan bahwa pada saat ujian Chunin, dirinya terpengaruh oleh genjutsu yang menyebabkan pikirannya dimanipulasi. Oleh sebab itu, ia tanpa sadar telah membocorkan informasi tentang peralatan ninja modern. Lalu Sarada menyimpulkan bahwa musuh yang menyerang timnya dengan peralatan ninja modern merupakan teknologi yang sudah berhasil dikembangkan oleh Katasuke. Alhasil, musuh juga sudah berhasil mengembangkan lebih lanjut dari sebagian teknologi yang sudah diciptakan oleh Katasuke tersebut. Namun Konohamaru tak menyalahkan Katasuke atas semua kejadian tersebut, karena semua hal tersebut disebabkan oleh musuh yang sudah memanipulasi pikiran Katasuke. Tapi tetap saja Katasuke merasa bersalah dan harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Tak lama Boruto yang sejak awal kesal dengan alat ninja modern karena ia pikir memang tak seharusnya peralatan ninja modern ditemukan, tersadar saat melihat peralatan ninja modern di laboratorium yang sudah ia kunjungi. Ia berpendapat
kalau peralatan yang ia pakai tersebut terasa menyenangkan karena digunakan untuk hal positif, yang dimana membuat semuanya tersenyum berkat bantuan teknologi modern tersebut. Dengan kata-kata Boruto tersebut membuat suasana menjadi lebih baik, dan akhirnya Boruto memutuskan tidak menggunakan strategi yang harus mengorbankan salah satu timnya. Dengan hal ini, semuanya berniat untuk melawan AO bersama. Scene kemudian berganti di markas Kara, di mana memperlihatkan Delta yang sedang ingin melakukan uji coba hasil pengaturan tubuhnya. Tak lama Kode langsung memotong tiang beton dan menjatuhkannya tepat di depan Delta. Namun dengan sigap, dengan satu tendangan kaki saja, Delta bisa menghancurkan tiang beton tersebut. Tak lama juga mereka berdua saling menyombongkan diri. Lalu Kode yang berpikir Delta adalah pengkhianat di organisasi Kara, langsung sadar kalau Delta bukan pengkhianatnya. Karena ia melihat Delta yang sepertinya tak tahu apa-apa tentang penyebab insiden jatuhnya pesawat balon udara tersebut. Lalu Delta kesal dengan tuduhan dan omongan dari Kode tersebut. Kemudian Delta membalikan tuduhan tersebut, di mana menurut pandangannya justru Kode lah yang paling mencurigakan. Tak lama ketika mereka berdua ingin bersiap untuk bertarung, Amado datang dan melerai mereka berdua. Amado juga menyampaikan kalau mencari tahu pelaku pengkhianat dalam Kara adalah tugasnya. Ia juga memberitahu kalau masih belum punya cukup bukti yang kuat. Namun Kode tetap saja keras kalau ia tetap ingin menemukan pelaku pengkhianat tersebut. Tapi Amado kembali menyampaikan bahwa menurutnya jika Kode tetap melakukannya, hal tersebut bisa membuat Jigen marah. Tak lama Delta juga menegaskan kalau menurutnya tak ada alasan untuk tidak mencurigai Amado, di mana ia mengatakan kalau apa yang selama ini dilakukan Amado menurutnya mungkin saja hanya taktik agar semua anggota Kara percaya pada Amado. Namun dengan tenang Amado mempersilahkan Delta untuk mencurigai dirinya, bahwa Amado juga sama tidak percaya sepenuhnya dengan Delta dan Kode hanya karena tidak ditemukan bukti apapun pada saat melakukan pengaturan kepada mereka berdua. Lalu tak lama Kode justru mencurigai Boro, hanya karena Boro tidak melakukan pengaturan pada tubuhnya. Lalu dilanjut dengan Delta, ia juga mencurigai Kashin Koji karena alasan yang sama. Hal ini membuat Delta dan Kode khawatir karena akan terjadi hal buruk jika tugas pencarian wadah diserahkan kepada Kashin Koji. Lalu kemudian scene berganti, di mana kita diperlihatkan Ao yang lolos dari reruntuhan yang disebabkan oleh jurus Mugino. Pada saat berjalan menuju lokasi tim Konohamaru, ia kemudian bertemu dengan Kashin Koji, lalu percakapan mereka berdua pun berlangsung. Di mana Kashin Koji tak menyangka kalau lawannya adalah putra dari Hokage, yaitu Boruto. Ia juga mengatakan kalau Ao sudah membiarkan Boruto dan yang lainnya lolos. Lalu Kashin Koji bertanya kepada Ao dengan sedikit sentilan dari ucapannya yang menyebut Ao mantan shinobi. Lalu Ao menjawab kalau jiwa shinobi yang ada di dalam dirinya itu sudah mati sejak lama, dan menurutnya ia hanyalah alat yang hidup berkat sains. Karena menurutnya juga ia tak lebih dari sekedar alat yang hanya memenuhi tujuan dari organisasi Kara. Terlebih ia salah satu anggota outer dari Kara itu sendiri. Lalu Kashin Koji menegaskan kalau menurutnya di sisi lain, yaitu pihak Boruto dan lainnya, mereka sebagai shinobi pastinya akan mengerahkan segala hal untuk mengalahkan Ao. Lalu ia juga menambahkan bahwa menurutnya cepat atau lambat Boruto dan yang lainnya mengetahui identitas dari wadah yang menjadi tujuan Kara. Tak lama Ao balik bertanya mengenai kenapa bukan Koji saja yang mengurus Boruto dan lainnya. Lalu Koji menjawab kalau tugas ini menurutnya sebagai bentuk tes untuk Ao sebagai anggota Kara. Karena ia berpikir kalau ini akan jadi sebuah tantangan, apakah Ao sanggup melenyapkan semua perasaan yang ada di dalam dirinya untuk menghabisi para shinobi, yang memang Ao juga termasuk salah satu dari mereka, yaitu shinobi. Kemudian Ao meyakinkan dirinya bahwa ia sudah tak memiliki perasaan. Hal ini dibaratkannya dengan alat ninja modern. Dengan kata lain, ia sanggup menghabisi lawannya walaupun mereka salah satu golongannya, yaitu shinobi. Pada scene ini kita benar-benar diperlihatkan perubahan sosok Ao yang sangat berbeda dari yang selama ini kita tahu. Walaupun begitu, sebelum 5 negara besar bersatu, saat konflik antar shinobi terjadi, sosok Ao juga dikenal kejam. Namun walaupun kejam, Ao masih mempunyai perasaan di dalam dirinya. Lalu scene berganti, kita diperlihatkan perbincangan strategi dari Konohamaru, di mana dalam strateginya timnya akan memanfaatkan senjata penyerap yang sudah berada di tangan Ao. Dengan kata lain, timnya akan menyerang menggunakan jurus ke senjata tersebut untuk mengalihkan Ao.
Dengan begitu timnya bisa menyerang di titik buta. Seperti Konohamaru katakan, Ao sudah kehilangan mata Byakugannya saat insiden perang dunia Shinobi. Kemudian Konohamaru menyerahkan Boruto untuk menyerang saat Ao teralihkan. Setelah perbincangan mereka dan sudah merencanakan strategi secara matang, lalu episode 185 pun selesai. So, bagaimana pendapat kalian dengan episode 185 ini? Langsung aja berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sepanjang episode 185 ini, kita diperlihatkan keputusan-keputusan yang diambil dari tim Konohamaru. Bagaimana Konohamaru sebagai pemimpin tim harus mengambil keputusan yang baik. Dan bagaimana anggota lain yang saling membantu dan meyakinkan dengan pilihan pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Selain itu, kita juga diperlihatkan konflik yang ada di dalam Kara. Dan juga perubahan dari sosok karakter Ao itu sendiri. Walaupun pada episode kali ini kita tidak diperlihatkan adegan pertarungan, namun kita diperlihatkan building dari masing-masing karakter. Namun jangan khawatir, sebagai pengingat preview pada episode 186 nanti, kita akan disuguhkan pertarungan klimaks antara tim Boruto dengan Ao. Kita lihat nanti apakah akan lebih seru dan lebih menarik lagi seperti pada manganya, so kita tunggu aja. Sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa buat kalian yang suka dengan konten kali ini, kalian bisa support channel official DBI dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga follow sosmed baru kami di Facebook maupun Instagram di Boruto Indonesia. Link halaman sudah kami cantumkan di deskripsi. So, gua Admin Rockly, terima kasih dan sampai jumpa di next video.